semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat, tetap semangat ya, karena kalau kita mengamati perkembangan politik kita menjelang Pilpres ini makin seru dan petanya itu sudah makin jelas, siapa lawan siapa gitu dan bagaimana kira-kira kemungkinan-kemungkinannya itu yang saya ajak Anda untuk membicarakannya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Bung Ginting. Ini makin seru ya kalau kita lihat Hasto, Sekjen PDIP, udah mulai nyerang Pak Jokowi sekaligus Pak Prabowo soal food estate yang disebut sebagai kejahatan lingkungan. Nggak salah sih apa yang dikatakan, karena dampak dari food estate itu kita tahu seperti apa kerusakan yang terjadi di sana ya, di Kalimantan ya, Bung Ginting. Tapi kenapa ngomongnya baru sekarang gitu ya? Terus Gibran ini tidak diundang dalam rapat koordinasi kepala-kepala daerah di PDIP di Jawa Tengah, dan katanya ketika dia ngaku ya mungkin saya anak ingusan, saya yang diundangkan senior saja. Tapi semua ini kan sebenarnya kita dengan mudah membacanya ini muncul pasca Golkar dan PAN akhirnya mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Gitu ya, Bung Ginting ya? Ya, betul. Jadi sesungguhnya konflik antara PDIP dengan Jokowi sudah semakin terbuka, Bung Hersu. Tidak bisa lagi disembunyikan. Kita tahu tadi bagaimana kemudian pada saat Golkar sudah membuat tim dengan PDIP, tahu-taunya bergabung ke koalisinya yang mendukung Prabowo Subianto. Begitu juga pertemuan antara PAN dengan PDIP juga kan jelas bahwa ada kecenderungan PAN akan mendukung Ganjar. Tiba-tiba kemudian sama dengan Golkar deklarasi untuk Prabowo Subianto. Nah, ini yang menarik ketika kemudian Hasto bertanya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sedang di Bali, dia menjawab, ya biar saja, ini kan bukan PDIP kan bukan hipis politik gitu ya. Artinya dia tidak menginginkan orang atau partai itu tidak loyal terhadap PDIP. Dan di sini ketika ada pernyataan Hasto ini kan jelas ditujukan kepada Jokowi yang dianggap Jokowi bersama keluarganya sudah tidak loyal. Nah, ini kita bisa baca, Bung Hersu, bagaimana koalisi gemuk yang mendukung Prabowo. Di situ ada Gerindra yang sebelumnya juga bersama Partai Kebangkitan Bangsa, lalu ada Golkar, ada PAN, dan sebelumnya juga sudah ada Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, dan dalam waktu dekat juga akan ada Gelora yang akan mendukung, dan kita tahu juga di belakang itu ada Projo ya, Bung Hersu ya. Projo ini yang diketuai oleh Budi Ari, kelihatannya juga akan bermetamorfosis ini, Bung, bahwa politik itu pencalonan presiden dan wapres itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kelihatannya ada kecenderungan metamorfosis dari Projo atau relawan Jokowi akan menjadi partai politik, dan kelihatannya tempat yang sudah dipersiapkan kemungkinannya adalah Partai Solidaritas Indonesia, Bung Hersu. Ya, tapi sekarang PSI belum menyatakan dukungannya walaupun sudah bertemu dengan Pak Prabowo ya, katanya masih menunggu instruksi dari Pak Jokowi begitu. Ya, tapi konflik antara PSI dengan PDI Perjuangan kan juga sudah jelas, Bung Hersu. Ketika deklarasi Ganjar Pranowo, nama PSI tidak pernah disebut karena PSI sesungguhnya yang mendeklarasikan Ganjar pertama kali dan tidak dianggap loh oleh PDI Perjuangan. Malah dianggap benalu gitu ya oleh PDIP ya. Betul, bahkan dianggap sebagai benalu, dan beberapa yang tadinya dekat dengan PDIP juga lari, dan beberapa juga ketika PSI
kelihatan akan mendukung Prabowo Subianto, beberapa elit PSI juga mengundurkan diri, Bung Hersu. Ini kelihatan konflik antara PSI dan PDIP juga bisa dibaca bahwa PDIP tidak suka karena PSI kelihatan posisinya tegak lurus dengan Jokowi. Jadi ini dianggap kendaraan politiknya Jokowi ke depan. Ya, ya, Apalagi ya. sebelumnya juga PSI sudah mengemukakan bahwa Kaisang akan maju dalam Pilkada Kota Depok. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sekuat itu PSI, padahal di Kota Depok hanya dapat 1 kursi. Tapi mereka yakin akan mendapatkan dukungan dari PDIP. Ditunggu-tunggu sampai sampai bulan ini tidak ada dukungan dari PDIP. Maka kemudian kita bisa lihat bagaimana kemudian Kaisang dinyatakan tidak akan lagi menjadi bakal calon wali kota Depok. Nah, Ya, oke. pernyataan Sebentar. ya, Saya potong Anda sebentar pernyataan Anda. Kan Pak ya, Jokowi menyatakan dalam pertemuan dengan Pemret kemarin, Kaisang tidak akan jadi wali kota, dia akan jualan pisang saja. Anda percaya memang Kaisang cuma akan jadi jualan pisang, atau sebenarnya dia disiapkan untuk posisi yang lain, Bung Ginting? ya, ini mungkin kalau sepak bola seperti tendangan pisang, Bung Hersu. Tendangan kemana, tapi tujuannya kemana begitu. Ya, Ya, jadi ada tujuan-tujuan yang memang disembunyikan oleh Jokowi untuk keluarganya. Dan yang seperti Anda bilang, bagaimana Gibran tidak diundang dalam pertemuan PDIP di Semarang, khusus Jawa Tengah, itu untuk para kepala daerah, Bung Hersu. Padahal Gibran adalah wali kota Solo. Menjadi pertanyaan, apa sebab gitu ya? Tentu ada sebabnya. ya, Saya dan pikir wakil wali kotanya hadir. Jadi wakil wali kota. wakil wali kotanya hadir ya. Ya, Nah, ini menarik bahwa Kaisang barangkali PDIP sudah menganggap bahwa Jokowi ini dianggap barangkali seperti malin kundang politik begitu, Bung ya. Malin kundang politik karena kemudian dianggap balelo atau kemudian melawan kebijakan partai politik. Ini kan tidak bisa disembunyikan ketika misalnya Budi Ari menjadi Menkom Info. Budi Ari itu bukan orang PDIP, yang padahal PDIP adalah partai yang paling keras menentang kehadiran Partai Nasdem di kabinet setelah Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Budi Ari ini juga sesungguhnya dulu orang PDIP, Bung Hersu, tapi kemudian hengkang bergabung dengan PDP, Partai Demokrasi Pembaruan, Roy Bebe Janis, Laksamana Soekardi, dan Arifin Panigoro. Jadi PDIP tentu merasa kenapa pengkhianat partai kami justru dimasukkan ke dalam kabinet begitu. Dan makanya masuk akal kalau kemudian Giring misalnya akan mengembalikan PSI ke pemilik aslinya, yaitu orang-orang muda. Tentunya ini ada indikasi bahwa di beberapa tempat ada spanduk yang menyatakan PSI adalah Projo, Projo adalah PSI. Terus juga dua simbol itu, Bung Hersu, itu ya, kan simbol politik bahwa ini ada indikasi bahwa Budi Ari akan diplot menjadi ketua umum PSI setelah Giring kan juga menyatakan akan mengundurkan diri begitu ya. ya. Ini kelihatan sekali bahwa Jokowi akan memberikan tempat khusus bagi PSI, dan kemungkinan bahwa Jokowi juga harus punya partai politik. Bung Hersu, ingat Jokowi saat ini usianya masih 62 tahun, pada 2024 nanti 63 tahun. Jadi terasa masih muda. Di sisi lain Prabowo Subianto tahun depan juga 73 tahun. Nah, Jokowi menurut saya tidak ingin di akhir masa jabatan setelah tidak lagi menjadi presiden,
dia tidak punya kekuatan apa-apa. Iya, iya, Sementara di iya. sisi lain ada Prabowo Subianto, dia punya partai, ada Susilo Bambang Yudhoyono lepas dari kepresidenan dia juga masih mengendalikan partai. Begitu juga Megawati masih mengendalikan partai setelah dia tidak jadi presiden. Dan yang menarik, Bung Hersu, bahwa desas-desus atau isu politik bahwa Gibran akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo masuk akal. Analisisnya begini, Bung Hersu. Taruhlah misalnya Muhaimin Iskandar yang akan dicalonkan mendampingi Prabowo Subianto. Pasti kemudian PAN dalam hal ini yang mendorong Erick Thohir akan mengatakan elektabilitas Erick Thohir lebih tinggi daripada sorry, Daripada Muhaimin. lebih tinggi daripada Muhaimin Iskandar. Nah, Muhaimin tentu akan menjawab, kami lebih dulu di partai di koalisi ini, yang belakangan mundur, kira-kira gitu. Yang belakangan duduknya di belakang. Lalu apa juga Golkar akan setuju kalau Muhaimin yang menjadi calon wakil presiden? Golkar juga akan menjawab, kami partai besar, suaranya lebih besar dan kami seimbang dengan Gerindra. Lalu bagaimana kalau Erlangga? Tentu akan dijawab juga oleh Muhaimin dan PAN begitu ya, oleh PKB dan PAN bahwa Erlangga itu elektabilitasnya rendah. Ya, ya, ya. Jadi Muhaimin lebih tinggi dan juga Erick lebih tinggi. Jadi konflik di antara tiga partai ini nggak ketemu, maka jalan keluarnya kemungkinan adalah Gibran Ya, ya, ya. sambil menunggu keputusan MK. Nah ini Ya, kan ya, juga ya. Nah, menarik. sebentar, saya tambahkan sedikit. Dalam kasus ini kita perlu mencermati ada sebuah lembaga survei namanya LSI Demi JA yang selama ini kelihatan sekali dia memang bekerja untuk kepentingan Prabowo dan dia sudah mengeluarkan survei katanya sekarang ini Gibran adalah calon wakil presiden yang paling populer dan juga elektabilitasnya paling tinggi. Jadi dari situ kita udah bisa baca juga kemana arahnya juga. Ya, apalagi dikaitkan dengan proses di Mahkamah Konstitusi kan yang menggugat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 ke 35 tahun itu adalah PSI, Garuda yang notabene ketua umumnya adalah adik kandung dari Reza Patria, kader Gerindra, dan 2 kepala daerah dari Gerindra. Jadi itu sebenarnya puzzle-nya udah makin jelas itu, Bung Ginting. Iya, dan saya kira juga Partai Garuda sebentar lagi akan deklarasi, Bung, untuk Prabowo Subianto. Saya sudah tanyakan ke Denny JA soal hasil survei itu. Dia menganggap ini hanya upaya kemudian bagaimana kalau format ini dicoba, apa reaksi masyarakat katanya. Kepentingannya hanya untuk survei kalau dengan ini seperti apa, kalau dengan ini seperti apa. Dan ini kan sebuah open legal policy yang seharusnya bisa dikembalikan ke pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan juga DPR. Nah, kalau dikembalikan ke pemerintah dan DPR, kelihatannya akan terjadi kegaduhan politik, Bung Hersu. Dan panjang Kelihatan prosesnya sekali. kan? Ya, Panjang prosesnya, harus lewat balik, lewat kemudian panja, sampai kemudian paripurna, kan panjang prosesnya. iya. Dan kemungkinan tidak keburu untuk melewati tanggal 19 Oktober pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dan kemungkinan juga, Bung Hersu, akan kelihatan bagaimana PDIP akan menentang itu. Gitu Pasti. kan. Apalagi misalnya Pandana Baban, senior dari partai itu, mengatakan Gibran ini anak ingusan. Dan beberapa elit Golkar juga tidak nyaman sebenarnya, Bung. Jadi kalau kemungkinan di DPR akan kelihatan penolakan-penolakan dari partai politik, maka kemudian seperti biasa MK justru kalau tidak menguntungkan sebuah kepentingan akan mengambil keputusan ini. Maka publik juga akan menghubung-hubungkan antara Jokowi dengan ketua MK yang merupakan adik iparnya. Ini lagi-lagi persoalan-persoalan yang seperti ini disimak masyarakat dan seperti layar terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi lagi.
Kalau lihat prediksi nampaknya memang MK kemungkinan seperti juga dikemukakan oleh Profesor Denny Indrayana, kemungkinan juga akan menggolkan Ya. eh, usia 35 tahun. Yang menarik adalah kenapa juga cuma sampai 35 tahun, kenapa bukan misalnya 30 tahun, 25 tahun, atau 20 tahun. Nah, Yusuf Kala, ya, ini kan artinya memang ada yang dituju adalah Gibran. Ya, dia Kemarin ada tanggal pernyataan, 1 Oktober nanti usianya pas 35 tahun, Bung Ginting. Dan iya, 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 saya tambahkan sedikit, kemarin kan Mahkamah Konstitusi baru saja menolak gugatan dari masyarakat anti korupsi yang meminta agar pemberlakuan pimpinan KPK, kan pimpinan KPK juga diubah undang-undang iya, jadi iya, 4 tahun ke 5 tahun, itu digugat oleh MAKI, masyarakat anti korupsi, jangan berlaku sekarang, tapi berlaku untuk periode yang akan datang. Jadi iya, kalau kemudian nanti bukan Gibrannya ya, calon itu dikabulkan, batas usia 35 tahun itu dikabulkan, saya kira ketika digugat lagi pasti juga ada presiden akan ditolak gugatan yang untuk memberlakukan itu pada pemilu berikutnya. Gitu kira-kira, Bung Ginting. iya, 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 betul. Apa yang Anda analisis itu betul sekali, Bung Heru. Jadi maka ada tuntutan juga. Kalau kayak gitu, ini kan sudah berlangsung proses Hmm. pemilu itu. Ya, Kenapa silakan saja diputuskan, tapi tidak untuk pemilu saat ini, ya, untuk ya, pemilu depan. ya. Kalau untuk pemilu saat ini kelihatan sekali ini memang kendaraan bagi Gibran. Yes. Nah, ini semakin membuka Bung Hersu bahwa eh, eh, Jokowi melakukan nomadisme politik, jadi perubahan sikap politik ya. Nomadis Kemudian itu dengan dari apa kata nomaden ya, berpindah-pindah begitu ya. ya nomaden. Jadi perubahan sikap politik Jokowi ini tentu pertama memang disebabkan mengapa ada nomadisme politik ini, biasanya aktor politik ini mengalami psikis di dalam lembaga yang lama. Nah, Hmm. kita tahu bahwa upaya Jokowi untuk eh, membuat 3 periode itu kan ditentang oleh PDIP. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua, perpanjangan masa jabatan juga ditentang oleh PDIP. Hmm. Yang Ya, ketiga, penundaan pemilu juga ditentang oleh PDIP. betul. Kemudian juga ini upaya menurunkan persyaratan ini juga ditentang oleh Betul. PDIP. Jadi Hmm. tidak nyaman betul Bung Hersu. Apalagi kemudian kita tahu Ganjar Pranowo yang selama 2 tahun dipoles-poles oleh Jokowi, kemudian diambil oleh Hmm. Ketua Umum PDIP, itu juga tidak nyaman. Dan bahkan dalam keputusan batu tulis bahwa Megawati lah yang akan menentukan nantinya jika terpilih, jika Ganjar terpilih jadi presiden, yang menentukan formasi kabinet dan segala macam. Hmm. Ini jelas Jokowi ditinggalkan, sehingga mungkin karena Jokowi dengan gaya Jawa tidak tidak secara eksplisit mengemukakan kemarahannya. Jadi secara implisit dia lewat cara-cara seperti itu juga, termasuk bagaimana PDIP tidak nyaman dengan keputusan Jokowi mengangkat Budi Ari sebagai Menkominfo. Banyak sekali Bung Hersu. Ini kan sama dengan pernyataan Megawati bahwa ini bukan tempat bagi hipis politik. Itu kan artinya juga Ini bukan untuk para nomadisme politik Ya, bagi ini kayak PDIP. pernyataan Pak Prabowo terhadap Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa ada penumpang bus, itu ada yang menganggap bahwa partai seperti seperti naik bus bisa turun di tengah jalan, nggak bayar lagi kata dia begitu. Iya, iya. Ini juga sama Bung Hesu. Akhirnya saya ingat konflik antara PDIP dengan P3 saat ini kan Asrul Sani, elit Ya. P3 juga mengancam dalam tanda petik beberapa eh, kader P3 di daerah, juga mengancam kalau misalnya Sandiaga Uno tidak dijadikan calon wakil presiden bagi Ganjar yang diusung oleh PDIP, maka sebaiknya P3 keluar saja dari koalisi itu. Kemudian Basarah juga mengumumkan silakan saja kalau tidak nyaman di sini untuk keluar. Jadi ada kemungkinan P3 juga keluar Bung Hesu Ya, dari ya, ya, lengkap. Kalau koalisi tiga itu. keluar lengkap dong ya, timnya Pak Jokowi ya di Pak Iya, Prabowo. iya, betul.
akhirnya kita ingat bagaimana pertemuan dulu di markas atau sekretariat PAN, Bung Hersu, Ya. koalisi semua dah hadir kecuali PDIP Mm-mm. tidak hadir, Dan kemudian Nasdem. dan juga Nasdem, Ya. karena Nasdem itu sudah memilih Anies. Mm. Jadi sesungguhnya partai koalisi pemerintahan ini sudah pecah jadi tiga, Bung Hersu. Yang Ya. Ya. satu di PDIP, lalu di koalisi gemuk yang mendukung Prabowo, dan juga ada Nasdem di koalisi perubahan. Jadi Ya. inilah dinamika politik yang sangat keras menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, Bung Hersu. Ya. Oke. Saya teruskan sedikit ya. Tadi menarik ini analisis Anda bahwa Pak Jokowi ini rupanya untuk mewujudkan terus cawe-cawenya itu tadi ya sudah menyiapkan itu Iya, seperti Anda katakan bahwa dia juga harus punya partai dong seperti halnya Pak SBY. Kalau kita ngomongin iya, presiden ya sama iya, presiden Pak SBY dan Ibu Megawati begitu ya. Dan iya, memang terbukti kemudian kedua figur ini tetap bisa bermain di pentas politik nasional karena punya partai politik. Pak Jokowi iya, kelihatannya sadar itu dan saya juga lebih percaya bahwa PSI yang disiapkan ketimbang mengambil alih Golkar maupun Gerindra begitu ya, Bung Ginting ya. iya, iya, iya. Dan tetapi gini, kan memang isunya rame bahwa disiapkan itu adalah Budi Ari yang akan dijadikan ketua umum PSI dan itu dia tidak menjawab, tidak membantah soal itu. Tetapi kalau kita menyimak pernyataan dari Giring yang dia menyatakan dia siap mundur dan mengembalikan PSI kepada pemilih aslinya, yakni kemudian dan ketika itu disebutkan sebagai partainya anak muda, saya kok mencurigai bahwa sebenarnya Kaisang yang disiapkan, bukan Budi Ini Ari. memang Kaisang, Bung. Ini Oh, memang oke. Kaisang. Mm-mm. Jadi menurut saya Mm. Jokowi ingin seperti Bung Karno, Mm-mm. bahkan jauh lebih cepat, Bung Hersu. Ya, Ingat gimana ya, gimana gimana tuh? Megawati menjadi wakil presiden di usia sekitar 53, Mm-mm. lalu kemudian menjadi presiden usia 55. Mm-mm. Nah ini kan Gibran baru 35. Mm-mm. Artinya Jokowi ingin melampaui Presiden Soekarno yang anaknya menjadi presiden pada usia sekitar 55 tahun, Mm-mm. menjadi wakil presiden sekitar 53 tahun. Mm-mm. Artinya kalau Gibran menjadi wakil presiden, maka usianya 35-36 tahun. Mm-mm. Kemudian Kaisang ini kan baru sekitar 28 menjelang 29 tahun pada Desember nanti, Bung Hersu. Oh ya. Jadi kelihatannya juga kita membaca bahwa Kaisang akan dicalonkan dari PSI, Bung Hersu. Ini Apa menunggu calon daftar di mana calon ini? tetap. Bukan 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 ini ya, bukan wali kota lagi ya, bukan ya? Bukan, jadi Kaisang menjadi calon anggota DPR RI Mhm. dari PSI. Wah, berarti Tapi jangan-jangan dari PSI lolos dong kalau udah begitu ya berarti ya. Nah, makanya didorong bagaimana caranya adalah pertarungan antara PSI dan PDIP di wilayah merah nih, di Jawa Mhm. Tengah, Bung Heru. Jadi Mhm. akan kelihatan sekali bagaimana head to head antara PDIP dengan PSI yang memang tidak terhindarkan. Mhm. Jadi menurut saya juga analisisnya Kaisang disiapkan nantinya untuk menempati posisi ketua umum PSI dan Jokowi adalah ketua Dewan Pembina. Kita tahu agak sulit mengobok-obok Golkar ya Bung Hersu ya, yang tadinya akan ada kudeta, tapi setelah bergabung ke koalisi yang bersama Jokowi tidak diganggu lagi Bung Hersu. Ya, 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 ya. Ini kan yang menarik adalah ketika ada elit Golkar hadir dalam pertemuan apel siaganya Nasdem, Mhm. maka itu dibaca bahwa oh ada kecenderungan bahwa Golkar akan ke koalisi perubahan. Setelah ancaman akan ada kudeta tidak jadi, kemudian justru bergabung Mhm. dengan PDIP. Itu juga kemudian yang sekarang muncul adalah ini tinggal menunggu waktu Erlangga bisa jadi tersangka karena tidak jadi bergabung dengan PDIP. Orang Mhm. mengaitkan bahwa PDIP punya kunci dalam hal ini di Kejaksaan Agung. ST Nah, Burhanuddin dianggap sebagai orangnya PDIP yang tapi kemudian sebentar Bung Ginting. Tapi saya cermat, kenapa tiba-tiba kemudian ada anggota Komisi 1 dari Partai PDIP yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi? Kemarin ya, baru saja terjadi. iya betul. Nah ini kan yang muncul desas-desus lagi Bung Hesu harus Ya. dibuktikan.
ini adalah orang PDIP yang dekat dengan elit pemerintahan, kan begitu Bung Hersio? Oh, oke 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 Yang oke. dekat dengan elit pemerintahan yang konflik dengan Megawati gitu. Ah, oke oke. Jadi orang melihatnya, oh ini katanya orang dekatnya LBP, jadi kemudian walaupun Hmm, orang hmm, PDIP, hmm, tapi kemudian kurang loyal, hmm, maka ini desas-desus politik yang memang harus bisa dibuktikan. Nah, karena kita tahu bahwa memang ada politisasi hukum, Bung Hesu, dalam hmm, kasus-kasus Erlangga dan segala macam. Jadi hmm, ada sandera-sandera politik seperti itu. hmm, hmm, Makanya kemudian kita tahu Golkar akhirnya ada keputusan untuk bergabung dengan Prabowo karena lebih nyaman di bawah kendali Jokowi sebagai ya. ketua umum koalisi sebenarnya dalam tanda petik. Jadi Ya. ketua umum koalisi partai-partai pemerintah itu adalah Jokowi, gitu Bung Hersu. Oke. Jadi, oke, coba saya review sebentar lagi ya. Nanti Ya, silakan Anda tambahkan lagi kalau ada yang ingin Anda tambahkan. Pertama, Anda dari sisi Anda lihat bahwa ini sudah konflik terbuka antara PDIP dengan Jokowi, antara Mega dengan Jokowi sudah kelihatannya nggak akan ada titik temu lagi gitu ya, iya, Bung Ginting, karena tadinya orang berpikir oh siapa tahu mungkin Puan didorong menjadi wakilnya Prabowo gitu. Kalau sekarang kelihatannya tidak ya, karena ini untuk tidak. kepentingan tadi, kepentingan Jokowi. Satu itu. Kedua, ini Gibran yang akan jadi wakil presidennya Prabowo, gitu ya. Yang ketiga, itu Kaisang itu batal jadi wali kota Depok, tapi dia akan didorong masuk ke jadi apa ke parlemen, begitu ya. Iya, iya. Di parlemen udah head to head dengan kandidat-kandidat PDIP. Ya kalau di Solo berhadapan dengan Puan dong, Bung Ginting ya. Ya betul Bung Hersu. Ya, terus dia akan mungkin Budi Ari dulu yang menjadi ketua umum PSI untuk sebagai semacam bridging saja, jembatan saja, tapi Iya betul. nanti akan Kaisang yang jadi, begitu ya, Bung Ginting ya. Iya betul. Dan Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembinanya. Itu analisis Anda seperti itu ya? Persis. Ya. Bahkan ada spekulasi Bung Hersu, Mm-mm. karena PDIP dikeroyok begitu ya, Mm-mm. bisa jadi kemudian dia akan bisa juga bergabung dengan koalisi perubahan Bung Hersu. ini analisis paling liar ini, seru ini. Oke. Iya, ya sangat mungkin begitu karena misalnya begini, berat juga bagi Megawati berkonflik Mm, eh, dengan SBY, mm, dengan Surya Paloh di mm, koalisi perubahan. Tapi mm, pertemuan-pertemuan antara Puan Maharani dengan mm, Agus Harimurti Yudhoyono, mm. kemudian juga Dengan Anies pertemuan di Arab Puan Saudi. Maharani dengan Surya Paloh, Mm, jadi sangat memungkinkan politik itu apa yang tidak memungkinkan mm. bisa memungkinkan, sangat mungkin itu terjadi Bung Hersu. Apalagi koalisi perubahan sampai saat ini belum menentukan siapa calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Jadi Mm. bisa saja kemudian entah kalau tidak koalisi saat ini mungkin koalisi pada putaran Putaran kedua kedua ya. dan lain-lain. Ya, Jadi ya, ya. sangat mungkin juga jadi musuh politik ya dalam Mm, pengertian ini, musuhnya politik Megawati selain Jokowi saat ini kan mm, juga ada SBY dan mm, juga ada Surya Paloh. mm, Tinggal dia pilih. mm, Ini lebih sakit mana gitu Bu Persu mm, ya. Tadi mm, ada beberapa parameter kenapa terjadi nomadisme politik oleh Jokowi kemudian membawa gerbong untuk melawan PDIP mm. ini nyata Bung Hersu. Ya, Jadi ya, 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 ya. bukan desas-desus. Mm, Jadi kalkulasinya lebih baik barangkali bergabung dengan koalisi perubahan untuk melawan Jokowi di sini. ya, Bisa ya. saja. Jadi Mm, sangat mungkin Puan barangkali ditawarkan kepada koalisi Anies. perubahan, Mm, Ganjar di drop karena memang mm, sampai saat ini mentok bisa dibilang Bung Hersu. Kesana kemari mm, tidak seperti era Jokowi diusung oleh PDIP waktu itu. Nah, mm, sekarang setelah diumumkan kan tidak ada kenaikan signifikan Bung Hersu. mm, mm, Bahkan dukungan partai politik pelan-pelan menarik diri. mm. Bukan tidak mungkin juga Perindo akan keluar Bung Hersu dari koalisi dengan PDI Perjuangan karena sebelumnya Perindo ini kan sudah melakukan komunikasi politik dengan Prabowo, lalu kemudian Jokowi. ya beralih ke sana itu sebelum ada dinamika politik
di mana partai-partai bergabung mendukung Prabowo. Jadi Hmm. barangkali ini kalkulasi politik yang bisa keliru dari Perindo. Ingat dua kali pemilu tidak masuk ke parlemen. Apakah akan mencoba hal seperti ini lagi? Saya kira juga Ya, akan ya, ya, diperhitungkan. ya, Begitu ya. juga Hanura Oso. Hmm, Kita tahu Oso itu bisa main di belakang, bisa berubah. hmm, PDIP bisa sendirian nih di Bung Hersu. Daripada hmm, dia sendirian, hmm, hmm, hmm. eh, dia tentu akan bisa lebih diterima di koalisi perubahan. Itu sangat-sangat mungkin Hmm, hmm. spekulasi politik seperti itu, Bung Hersu. Ya, 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 ya. Makin makin seru ya. Tapi Makin seru. ya, oke. Kita tunggu ya bagaimana nanti dinamika di lapangan. Tetapi saya percaya dengan analisis Anda karena saya juga kita lihat apa dinamika terbaru itu arahnya ke seperti itu gitu ya. 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 Jadi ini sekarang saya kira kalau yang terjadi ini kan ini tinggal nunggu skenario langit ini Bung Ginting karena terbukti bahwa skenario nya Pak Jokowi yang awal kan sudah berantakan Ya, dan tidak mungkin skenario baru ini kan varian baru nih skenario yang ya, sekarang ya. yang akan dilawan oleh PDIP juga bisa berantakan juga loh gitu ya. Ya, karena PDIP sebagai partai yang identik dengan nasionalis sekuler, dia membutuhkan partner yang kuat Islamnya, Bung Hersu. Dan Mm, itu adanya di koalisi perubahan gitu. mm, 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 mm. Kalau kemudian dia mencoba dari NU juga pecah-pecah. Ada Iya. Muhaimin, Mm, ada Yeni Wahid, ada mm, Kofifa, mm, kemudian ada Mahfud. Itu berbeda-beda. mm. Jadi sudah terpecah-pecah dalam pengertian tidak sempat lagi bekerja. Kita tahu kemarin ada upaya Ganjar Pranowo mendatangi Ibu Sinta Nuriyah Mm, Abdurrahman Wahid ya, mm. eh, ibunya Yeni Wahid. Sampai sekarang kan juga yang menarik adalah Yeni Wahid belum menjawab gitu. Dan Ya, dan sebelumnya konfliknya, ketemu ibundanya Yaya Stakuf dan Yakut Khalil Qomas. iya betul itu juga. Jadi ada upaya merangkul kekuatan kelompok Nahdliyin. Tapi masyarakat juga kembali mengingat bahwa Megawati pernah bersama almarhum Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU waktu itu, ternyata juga tidak menang, tidak Ya, ya, ya. dalam menghadapi SBY. Ini Oke. konfigurasi ini agak-agak mirip, Bung Hersu, Yes. dengan 2000 Pilpres 2004. Jadi di Golkar waktu itu Wiranto yang menang dalam konvensi Partai Golkar, tapi dengan dukungan partai yang cukup banyak, mirip seperti Prabowo saat ini. Ternyata kan juga tidak maju ke putaran kedua, dan PDIP waktu itu Megawati berhadapan dengan pendatang baru SBY Ya, ya. yang memang mengedepankan tentang perubahan. Jadi yang perubahan itu justru menang. Hmm. Bukan tidak mungkin ini kemudian kembali lagi hal itu terjadi, Bung Hetsu. Ya, ya, ya. Jadi ini para bohir saya kira sekarang menjadi wait and see ya dalam situasi sekarang Iya, untuk dia naruh. akan melihat, Hmm. apalagi komposisinya juga seperti Pilkada DKI, Ah, dalam setiap survei itu Anies Baswedan selalu nomor 3, nomor ya, buncit. ya, ya. Tiba-tiba kemudian di putaran pertama Nomor dua, menjadi runner up, kemudian di ya. putaran final malah jadi juaranya. Bukan Yes. tidak mungkin hal ini akan terjadi lagi dalam Pilpres, dan ini meneguk keuntungan dari konflik Megawati dengan Ya, Jokowi, Bung Hersu. ya. Dan Jadi itu saya. bisa-bisa kemudian orang akan lari ke situ. Yes, Sangat terbuka, masih dinamis ini, Bung Hersu. yes. Sampai Benar. kita menunggu eh, pendaftaran pada tanggal 19 Oktober, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Yes. Begitu, Bung Jadi Hersu. saya kira jangan kemana-mana ya, don't miss it, karena makin seru ini situasinya. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, analis Ya. politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Je wabarakatuh. suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute